Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Oh ya, terima kasih. Sehat semua ya? Sehat. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan doa. Saya mohon untuk ketua kelas, Mas Rama, untuk memimpin doa di depan kelas. Silahkan Mas Rama, maju. Sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih Mas Rama memimpin doanya. Selanjutnya saya akan cek hadir pada kesempatan pagi hari ini. Atariza Ivanda Putri Kurnia. Oh ya. Yang kedua, Arsafina Haryanika Akila. Oh ya. Kita akan belajar tentang iman kepada qadha qadar. Hari ini kita tema utamanya adalah meraih ketenangan jiwa dengan meyakini qadha dan qadar. Ya, dengan tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan makna qadha qadar. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah hubungan atau keterkaitan pentingnya meyakini qadha qadar dengan ikhtiar dan doa. Yang ketiga adalah menumbuhkan sikap optimis, sabar, dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Itu tujuan kita nanti yang akan kita pelajari. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang iman kepada hari akhir. Masih ingat? Oh ya. Iman kepada hari kiamat termasuk rukun iman yang keberapa urutannya? Oh ya. Ya, Mbak Febi, apa pengertian dari iman kepada hari kiamat? Iman kepada hari kiamat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Pada hari itu, seluruh alam semesta akan hancur dan semua manusia akan dibangkitkan kembali dari alam kubur untuk menerima pembalasan atas amal perbuatannya selama di dunia, baik berupa pahala maupun siksaan. Keyakinan ini didasarkan pada dalil pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Oh ya, terima kasih, tepuk tangan dulu ya. Kemudian kita kembali ke materi hari ini. Ya, sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang materi hari ini, tentang masalah qadha qadar, mari kita semangat dulu untuk membangkitkan motivasi kita. Kita adakan ice breaking dulu ya. Silakan anak-anak berdiri di luar bangkunya masing-masing berhadap-hadapan. Kita ice breaking dulu ya. Kepala, pundak, hidung, kepala, lutut, kaki, pundak, ballpoint. Oh ya, terima kasih. Tepuk tangan semua. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Itu ya. Terima kasih. Sudah semangat untuk belajar hari ini. Pelajaran hari ini adalah motivasinya kenapa sih kita hari ini belajar iman kepada qadha qadar. Satu, apabila kita sudah paham tentang iman kepada qadha qadar, kita akan bersangka baik, berprasangka baik kepada Allah. Itulah yang Allah pilihkan kepada kita yang terbaik. Itu motivasi kita belajar tentang bagaimana kita beriman kepada qadha qadar. Paham ya? Terima kasih. Tepuk tangan semua. Ya, selanjutnya setelah ini saya akan bagikan soal pretest sebelumnya. Awal ini saya coba tanya 1-2 siswa. Ada nggak tahu apa itu qadha atau qadar? Mbak Ilmira, coba. Qadha adalah ketetapan Allah yang bersifat pasti dan telah terjadi. Qadar adalah rencana dan ketetapan Allah atas segala sesuatu yang akan terjadi sejak awal kita diciptakan. Oh ya, terima kasih, tepuk tangan semua. Nah,
Namun untuk lebih mengeksplor lagi, memahami lagi tentang iman qada qadar, saya akan membagikan soal pretest ya. Silakan dikerjakan ya. Tolong ini. Kelihatan ya? Sudah? Selesai ya? Terima kasih, silakan dikumpulkan, silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan, terima kasih. Selanjutnya, tolong dibuka buku catatannya, saya akan kasihkan materi tentang pendalaman materi iman kepada qada qadar. Setelah paham tentang iman kepada qada qadar, kita masuk pada tujuan yang kedua, itu tentang hubungan antara qada qadar dan ikhtiar. Apa hubungannya? Ingat, lihat di gambar tersebut. Dan ketepatan dan kedua, dalam bahasa lain mewujudkan qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk selanjutnya adalah tadi kamu sudah menyaksikan video, gitu ya. Selanjutnya untuk lebih mengekspor, memahami apa yang tadi ditayangkan materinya, saya akan membagikan LKPD-nya. Silakan nanti tugas LKPD ini dikerjakan. Setelah LKPD saya bagikan, saya coba untuk menayangkan LKPD yang tadi saya bagikan. Dengan PPT tadi, gitu ya. Kemudian tadi kan sudah menjawab pertanyaan masing-masing individu di awal, gitu kan? Jawaban masing-masing siswa yang tadi di awal, asesmen awal tadi, ya, kamu cocokkan dengan jawaban teman-teman kamu ketika kelompok. Tapi sebelum itu saya akan pasangkan menentukan kelompoknya masing-masing dulu, gitu ya. Kelompok 1 ya, kelompok 2, ya, ini kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 jadi 1, tidak apa-apa. Karena masih ganjil, gitu ya. Tolong berhadapan-hadapan, berpasangan, ya, kerjakan. Kemudian jawaban yang di awal tadi yang kamu kerjakan, cocokkan dengan jawaban masing-masing kelompok itu, dirangkum jawabannya jadi 1 jawaban. Ya, setelah kamu amati video itu, materi sudah ada, kemudian saya kasih LKPD. Ya kan, soal-soal di LKPD ada 3. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. 1 makna, tolong diperhatikan. Gitu ya, persiap kelompok. Silakan dikerjakan tugas LKPD yang ada. Kelompok-kelompok ada kesulitan? Gimana? Gimana? Ada 3 itu, tugas kamu ada 3. Gitu ya. Kelompok yang lain ada kesulitan? Oh, gimana? Itu kan bukannya ada yang ini ya. 1, 2, 3, ada 3 ya. Iya. Ya itu yang 3 soal tadi, yang dikerjakan tadi. Paham ya? Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu sekitar 20 menit. Nanti siapa? Sudah? Ketemu jawabannya? Persiapan untuk presentasi perwakilan maju ke depan. Di depan ya. Tolong. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari materi kodok dan qadar. Yang pertama kodok. Kodok adalah pelaksanaan dari ketetapan tersebut dalam kehidupan nyata. Yang kedua qadar. Qadar adalah ketetapan Allah yang sudah dirancang. Mungkin ada dari kelompok lain tanggapan atau pertanyaan dari hasil presentasi kelompok 1? Silakan. Halo, silakan. Gak ada pertanyaan? Gak ada tanggapan? Oh ya, terima kasih. Silakan ditutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silakan. Siapa yang membuka? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai soal berikan contoh tentang hubungan kodok dan kodar dalam kehidupan sehari-hari. Menurut kelompok kami, contoh hubungan kodok dan kodar dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seorang putri menanam padi, ikhtiar, dengan harapan mendapatkan hasil panen yang melimpah. Namun, ketika hujan lebat atau bencana alam, sebagian padinya gagal panen. Hasil yang ia peroleh adalah qadar Allah, dan kejadian tersebut bagian dari kodok yang telah ditetapkan olehnya. Contohnya, seseorang pelajar yang belajar keras untuk menghadapi ujian. Ketika hasil ujian keluar, ia mendapatkan nilai yang memuaskan. Nilai tersebut adalah takdir baik yang Allah berikan melalui usahanya. Namun, jika hasilnya tidak sesuai harapan, itu juga bagian dari ketentuan Allah yang harus diterima dengan sabar. Hikmahnya, hubungan antara qada dan qadar mengajarkan manusia untuk tidak sombong ketika berhasil dan tidak putus asa ketika gagal, karena semuanya adalah ketetapan Allah. Itulah hasil kerja kelompok kami. Jika ada kurangnya atau kurang tepat, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, silakan kelompok. Iya, silakan. Sebutkan contoh ikhtiar. Seorang pekerja, ia bekerja keras untuk mencari nafkah sambil terus berdoa agar diberi rezeki yang halal dan berkah. Seperti itu. Ya, sudah? Iya. Sudah, jelas ya? Yang dijelaskan ya? Ya, selanjutnya mungkin dari kelompok lain, ada tanggapan? Ya, silakan. Jelaskan lagi apa contoh dari meyakini kodok dan kodar. Ya, silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang kelompok 1 berikan. Kelompok 3 akan menjawab. Meyakini kodok dan kodar mengajarkan kita untuk menerima segala kejadian dengan lapang dada, baik yang sesuai harapan maupun tidak, karena semua itu terjadi atas kehendak Allah dan mengandung hikmah. Terima kasih. Ya, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Ya, terima kasih, silakan tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita adakan diskusi, kemudian presentasi dan macam-macam. Sekarang saya akan coba mengungkapkan sebuah kisah inspiratif buat kita untuk lebih dalam tentang memahami bagaimana iman kepada qada qadar. Alkisah suatu saat ada seorang yang soleh, yang ahli ibadah, yang rajin macam-macam. Kisah tentang iman kepada qada dan qadar kita kali ini. Tepuk tangan semua. Oke, terima kasih ya. Dah. Terus selanjutnya saya akan coba menilai hasil asesmen awal tadi dan hasil kerja kelompok dan presentasi. Presentasi yang terbaik adalah 1 kelompok nomor 2. Silakan. Kelompoknya Pak Ketua, silakan maju perwakilan. Silakan, ini kelompoknya, hadiahnya. Silakan. Ya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan. Oke. Saya mau tanya, refleksinya kita pada pagi hari ini. Apa yang hari ini kita pelajari? Coba dijelaskan. Menjelaskan dan mengetahui tentang kodok, kodar, dan hubungan dengan doa, ikhtiar. Terus? Serta menjelaskan tentang kodok, kodar, doa, ikhtiar, tawakal, dan sabar. Oh itu ya. Terima kasih, tepuk tangan semua. Ada beberapa hal yang perlu saya refleksikan. Yang pertama, proses pembelajaran tadi sudah berjalan baik sebagaimana yang kita rencanakan dari awal. Ya, pertama bagaimana kita sudah dapat memahami menjelaskan makna iman kepada qada qadar. Ya, untuk materi selanjutnya adalah tentang masalah harmonisasi musik. Ya, pada akhir penutup pembelajaran kali ini saya akan memberikan tes refleksi dari apa yang tadi di awal sampai akhir yang kita pelajari. Ini masing-masing ya. Silakan. Ini untuk tugas mandiri dikerjakan di rumah. Selanjutnya tolong ditutup Mas Ketua, atau minta tolong ditutup untuk pertemuan kita pada Mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.